Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gua akan memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan event night drop dari testnet Tabichain PS2. Dan sebelumnya juga ada yang meminta untuk gua membuatkan tutorial cara mengerjakan event night drop testnet Tabichain PS2. Dan mungkin ini merupakan syarat wajib untuk kalian garap apabila sebelumnya kalian sudah mengerjakan event night drop Tabizu di dalam mini apps Telegram. And so, kira-kira bagaimana cara mengerjakan event night drop testnet Tabichain PS2? Jadi silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut ke dalam tutorialnya, kali ini gua akan menjelaskan secara singkat tentang sisi project Tabichain. Jadi kira-kira apa itu Tabichain? Tabichain merupakan blockchain yang dapat diskalakan dan kompatibel dengan EVM ataupun Ethereum Virtual Machine yang dibangun di atas Cosmos SDK dan mesin konsensus Comet BFT. Yang dimana Tabichain mampu menawarkan penyelesaian cepat dan hasil transaksi tinggi untuk interoperabilitas ekosistem Ethereum. Dan Tabi juga tengah menciptakan blockchain game baru dalam ekosistem Cosmos yang bekerja dengan sistem yang sudah ada dan mudah digunakan oleh banyak orang. Kemudian salah satu tujuan dari Tabichain adalah untuk menetapkan standar yang lebih tinggi tentang seberapa populernya game di dalam blockchain. Dan Tabi juga memiliki fitur-fitur utama, salah satunya adalah kompatibel dengan EVM, kemudian Cosmos SDK, dan juga Comet BFT. Mungkin di sini kalian mempertanyakan, kira-kira apa yang dimaksud dengan Comet BFT? Jadi Comet BFT dibangun di atas Cosmos SDK dan menggunakan cabang dari Tendermint Core untuk finalitas cepat dan throughput transaksi tinggi. Jadi lebih kurangnya seperti itulah gambaran secara singkat tentang Comet BFT. Kemudian salah satu fitur utama lainnya seperti sovereign blockchain dan yang terakhir aplikasi ABCI. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah tentang gambaran singkat dari sisi project Tabichain. Kemudian kita akan lanjut untuk mengerjakan event night drop dari testnet Tabichain Phase 2. Yang dimana salah satu event tersebut bernama testnet Phase 2 Carnival. Dan inilah beberapa tugas yang harus kita selesaikan. Dan lebih kurangnya ada 7 tugas yang bisa kita selesaikan saat ini. Tetapi untuk tugas ke-8 dan juga tugas ke-9 ini masih coming soon, artinya kita belum bisa untuk menyelesaikan tugas yang ke-8 dan juga tugas yang ke-9. Nah, jadi sebetulnya Tabichain juga memberikan panduan lengkap tentang cara mengerjakan event night drop dari testnet Tabichain Phase 2 Carnival. Jadi di sini ada sebuah perkenalan, kemudian ada aturan lotre Carnival dan juga tugas Carnival testnet Phase 2. Pertama kita akan bahas tentang perkenalan. Jadi setelah perjalanan panjang, kami membuka perairan baru testnet Phase 2 untuk Anda. Dan kami akan mengadakan karnaval akbar saat testnet Phase 2 Yoake ditayangkan. Semua pengguna dapat menerima hadiah dengan mengklaim pauset dan berinteraksi dengan proyek ekosistem Tabichain. Dan Anda bisa mendapatkan hadiah eksklusif dari setiap proyek ekosistem dan juga karnaval lottery yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mendapatkan total 50.000 Tabi mini nodes. Nah, jadi dengan kita menyelesaikan ataupun berinteraksi dengan beberapa proyek yang ada di dalam ekosistem Tabichain, tentunya kita akan mendapatkan hadiah eksklusif. Dan tentunya hadiah itu akan dapat digunakan dengan total kumpulan hadiah sebanyak 50.000-an Tabi mini nodes. Kemudian di sini ada aturan lotre Carnival. Setiap kali Anda menyelesaikan tugas interaktif dan Anda akan menerima tiket lotre Carnival. Dan setiap lotre Carnival akan hadir dengan nomor seri unik dan kami akan mengumumkan nomor pemenang pada waktu yang ditentukan. Dan Anda kemudian dapat memenangkan Tabi mini nodes dan semakin banyak tiket yang Anda miliki, semakin besar peluang Anda untuk memenangkan Tabi mini nodes. Nah, jadi dalam pengumuman tersebut, Tabichain hanya memiliki total 8 tugas, walaupun pada saat kita mengecek barusan, ada total 7 tugas yang bisa kita selesaikan. Dan minimal kita harus menyelesaikan ke-6 tugas yang sudah disediakan. Dan dengan kita menyelesaikan dari ke-6 tugas tersebut, tentunya kita akan diberikan 3 tiket lotre tambahan. Nah, jadi untuk di tugas yang pertama, kita diwajibkan untuk mengklaim pauset. Kemudian untuk di tugas yang kedua, kita diwajibkan untuk berinteraksi di dalam salah satu proyek ekosistem Tabichain. Yang dimana dalam tugas tersebut, kita wajib untuk melakukan swap ataupun menukarkan sebanyak 3 kali dan menjadi seorang penyedia liquidity. Kemudian untuk di tugas yang ketiga, kita wajib memainkan permainan dari salah satu proyek yang ada di dalam ekosistem Tabichain. Jadi dalam kriteria permainan, kita wajib memainkan game Dungeon Wanderer untuk melewati level pertama. Dan untuk di misi yang keempat, kita juga wajib untuk memainkan salah satu permainan. Tetapi agak sedikit berbeda antara misi yang ketiga dengan misi yang keempat.
Walaupun dari kedua misi tersebut, kita sama-sama harus memainkan game. Tetapi untuk di misi yang ketiga, minimal kita melewati di level yang pertama. Itu kita sudah memenuhi syarat. Tetapi untuk di misi yang keempat, minimal kita harus mencapai di level 15. Kemudian di misi yang kelima, Tabizu Mini Apps. Nah, jadi ini merupakan salah satu event airdrop yang sebelumnya telah gua bagikan, baik di dalam Telegram Group ataupun komunitas YouTube. Dan ternyata dengan kalian ingin menyelesaikan di misi yang kelima, kalian wajib mengikat wallet EVM kalian dan setidaknya kalian harus mencapai level yang ketiga. Kemudian untuk di misi yang keenam, kalian cukup melakukan connect wallet dan juga check-in harian. Jadi menurut gua dari keenam tugas ini sangat mudah untuk kita kerjakan. Kemudian sebelum kita mengerjakan tugas satu persatu dari total keenam tugas, di sini ada salah satu syarat wajib yang perlu kalian lakukan. Jadi salah satu syarat wajib adalah kalian perlu menambahkan jaringan Tabicin. Jadi silakan kalian masuk ke dalam situs web testnet-ps2.tabiscan.com atau nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Dan setelah kalian berada di halaman seperti ini, silakan kalian scroll down. Kemudian di pojok kiri bawah ada fitur Add TB Testnet. Jadi silakan kalian klik Add TB Testnet, kemudian kalian confirm for wallet. Jadi itu salah satu cara untuk menambahkan jaringan Tabicin. Setelah kalian berhasil menambahkan jaringan testnet Tabicin, jadi untuk langkah yang pertama, silakan kalian connect wallet. Di sini kita akan klik connect wallet. Di sini gua akan menggunakan wallet MetaMask. Kemudian setujui. Kemudian silakan kalian alihkan jaringan. Jadi kita klik beralih jaringan. Setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, artinya kita sudah bisa untuk mengerjakan dari setiap tugas yang sudah disediakan. Jadi di sini kita akan mengerjakan untuk tugas yang pertama, yang dimana kita diwajibkan untuk melakukan klaim pauset. Jadi kita klik Verified. Nah, jadi ini sangat kebetulan pada saat kita mau melakukan klaim pauset, ternyata kita harus menunggu sekitar 2 jam 53 menit ke depan. Karena untuk proses pengklaiman pauset ini sudah full, jadi kita tidak bisa untuk melakukan klaim pauset. Dan mungkin ini akan gua skip sampai dengan 3 jam ke depan. Oke, setelah kita menunggu selama 3 jam, akhirnya kita sudah bisa untuk melakukan klaim pauset. Dan sekali melakukan klaim pauset, kita akan diberikan sekitar 0,5 koin TB. Di sini kita akan klik Get TB. Oke, kita baru saja berhasil untuk melakukan klaim pauset. Kemudian kita klik Verified. Oke, di sini kita akan Verified. Nah, jadi Verified berhasil. Di sini kita mendapatkan 1 tiket lotre. Kemudian kita klik OK. Berikutnya kita akan coba untuk menyelesaikan tugas yang kedua. Di mana untuk tugas yang kedua ini, kita diwajibkan untuk melakukan swap 3 kali dan juga menjadi seorang penyedia liquidity. Jadi kita klik tugas tersebut. Kita klik Go. Oke, kemudian kita klik Get Started. Nah, setelah terbuka halaman seperti ini, langkah berikutnya silahkan kalian koneksikan dengan wallet yang kalian gunakan. Jadi di sini kita klik Connect Wallet. Di sini gua pilih MetaMask. Kemudian kalian klik New Position. Dan silahkan kalian tentukan kira-kira token mana yang akan kalian jadikan likuiditas. Semisal token TB, kemudian kalian pasangkan dengan token yang kalian miliki. Contoh di sini kalian akan menyediakan likuiditas token TB dengan stablecoin USDT. Jadi kalian pilih pasangannya USDT. Kemudian kalian scroll. Nah, jadi di sini silahkan kalian masukkan jumlah token TB dan juga jumlah stablecoin USDT. Intinya, pada saat kalian ingin menjadi penyedia likuiditas, kalian harus memiliki value aset yang sama. Contoh token TB bernilai 10 US dollar, artinya kalian juga harus menyiapkan stablecoin USDT senilai 10 dolar. Setelah kalian mengisi dari kedua jumlah aset tersebut, langkah berikutnya silahkan kalian confirm for wallet. Jadi lebih kurangnya seperti itu, cara menjadi seorang penyedia likuiditas ataupun menambahkan liquidity. Dan seandainya kalian sudah menyelesaikan tugas yang kedua, silahkan kalian verified. Jadi kalian klik, kemudian kalian verified. Berikutnya kita akan coba untuk menyelesaikan tugas yang ketiga. Jadi kita klik tugas tersebut. Kemudian kita go. Setelah terbuka halaman seperti ini, langkah berikutnya silahkan kalian koneksikan dengan wallet yang kalian gunakan. Jadi di sini kita klik connect wallet.
Kemudian kita confirm. Setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, berikutnya kita akan coba untuk memulai permainan. Jadi kita klik bagian Play Now. Kemudian kita klik Try Demo. Oke, kita tunggu sampai dengan loadingnya selesai. Kemudian kita klik Demo. Oke, kita baru saja berhasil untuk menyelesaikan game tersebut sampai mencapai level pertama. Jadi lebih kurangnya seperti itu cara memainkan game Wanderer sampai mencapai level pertama. Setelah kalian berhasil menyelesaikan tugas tersebut, langkah berikutnya silahkan kalian klik. Kemudian kalian verify. Berikutnya silahkan kalian mint SBT. Jadi kita klik mint. Kemudian kita confirm for wallet. Oke, minting successfully. Berikutnya kita klik bagian claim. Kemudian kita akan coba untuk menyelesaikan tugas yang keempat. Jadi kita klik tugas tersebut. Kemudian kita go. Berikutnya silahkan kalian connect wallet. Nah, jadi dalam menyelesaikan tugas yang keempat, pertama kalian connect wallet, kemudian kalian verify account dengan menandatangani di dalam wallet kalian. Berikutnya silahkan kalian klik bagian testnet P2, kemudian kalian confirm for wallet. Jadi caranya seperti itu, cara menyelesaikan tugas yang keempat. Kemudian kalian back ke halaman tugas. Di sini kita akan coba verified. Nah, jadi verified telah berhasil. Berikutnya kita minting SBT. Jadi kita klik mint. Oke, setelah minting SBT berhasil, berikutnya kita claim. Berikutnya kita akan coba untuk menyelesaikan tugas yang kelima. Yang dimana ini merupakan salah satu tugas yang berada di dalam mini apps Telegram. Jadi kita klik tugas tersebut. Berikutnya kita go. Nah, jadi dalam menyelesaikan tugas yang kelima, kalian minimal harus mencapai level 3 dan silahkan kalian kaitkan wallet address EPM kalian. Jadi kalian fokus ke dalam bagian iDrop. Kemudian kalian klik bagian iDrop address. Dan silahkan kalian pastekan wallet EVM kalian. Jadi di sini kita paste. Kemudian kalian confirm. Setelah kalian berhasil mengaitkan wallet EVM kalian, berikutnya silahkan kalian koneksikan dengan wallet Telegram kalian. Tetapi dengan kalian mengaitkan wallet address EVM kalian saja, itu sudah cukup untuk menyelesaikan tugas yang kelima. Jadi kita akan coba untuk melakukan verified. Oke, di sini kita verified. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi cara menyelesaikan tugas yang kelima sangat mudah, apalagi kalian sudah menggarap lebih awal dalam mini apps Telegram. Kemudian kita akan coba untuk menyelesaikan tugas yang keenam. Jadi kita klik tugas tersebut. Berikutnya kita go. Nah, jadi salah satu syarat untuk melanjutkan ke dalam permainan, pertama silahkan kalian join ke dalam channel Telegram. Berikutnya silahkan kalian join ke dalam Telegram resmi Wishwood Project. Kemudian kita klik topi. Di sini kita akan coba melakukan verify tanpa menyelesaikan tugas sampai dengan mencapai level 15. Kita klik tugas tersebut. Kemudian kita verify. Nah, jadi tidak bisa. Intinya kalian harus memainkan game tersebut sampai dengan mencapai level 15. Jadi silahkan kalian mainkan game tersebut di dalam mini apps Telegram sampai kalian bisa mencapai level 15. Nah, mungkin itu aja tutorial yang bisa gue sampaikan kepada kalian dalam mengerjakan event Night Drop TBC. Dan setelah kalian menyelesaikan dari ke-6 tugas, kemudian silahkan kalian confirm ataupun verify di tugas yang ke-7. Karena untuk tugas yang ke-7, kalian bisa mendapatkan 3 tiket lotre tambahan.
Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Piki, back to you.